Balik lagi bersama gue di channel FBH Kreatif. Kali ini gue akan coba membuat ilustrasi menggunakan aplikasi yang namanya Infinite Design. Nah, untuk aplikasi Infinite Design ini gue sebenarnya udah lama menggunakan aplikasi tersebut. Tetapi karena sekarang sudah belajar ke ilustrasi, jadi gue sekarang lebih nyaman di Infinite Paint. Bukan Infinite Painter ya, HyPaint. Ya, kenapa gue pindah ke Infinite Painter? Infinite Painter lagi. Kenapa gua pindah ke HyPaint? Karena ya gua lebih suka aja ada tools yang namanya clipping mask dan lain-lain. Kalau di sini kan nggak ada. Jadi kenapa itu salah satu alasan gua pindah ke aplikasi yang namanya HyPaint. Di sini gua menggunakan seperti biasa Lazy Tools. Langsung aja ya ke intinya. Seperti biasa gue menggunakan yang namanya apa ini, tapered. Di sini sebenarnya ada juga fountain pen, tetapi tidak bisa di tidak bisa diedit, tidak bisa di setting seperti di aplikasi ini ya, aplikasi HyPaint. Tapi tenang saja, ada yang namanya tools tapered. Tapi di sini gua coba menggambar lagi menggunakan aplikasi yang sudah lama gua nggak gunakan. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, gua sebenarnya udah lama menggunakan aplikasi ini, tetapi baru kali ini lagi gua mencoba karena ada yang request, "Bang, kapan menggunakan Infinite Design lagi?" Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tetapi karena toolsnya itu loh yang bikin gua nggak betah ya. Nah, mau menggunakan Infinite Design ini cukup seperti ini saja. Dan kalau mau lebih rapi ya tinggal menggunakan yang namanya Lazy Tools. Di sini ada pilihan Lazy Tools, dan kalau aktif ada tandanya biru aktif. Itu oke. Kemudian untuk lazy-nya itu bisa kalian atur di radiusnya, mau 42 ataupun berapa. Tapi supaya hasilnya lebih rapi, coba kalian atur di 30-an atau di 40-an lah. Oke, seperti itu. Dan nampaknya ya kayak kurang cocok kalau menggunakan taper. Gue menggunakan ballpoint pen aja dah. Untuk sizingnya gue coba di size 2,9 aja, dan gue akan hapus dulu semuanya. Untuk di bagian ini kecil banget ya. Masih kecil, 10 coba. Cukup. Nah, sebenarnya untuk menggunakan aplikasi Infinite Design ini kalian sama aja ya, menggunakan tools yang sama, kemudian step by stepnya juga kurang lebih sama seperti di HyPaint. Tapi yang membedakan adalah nanti di proses yang namanya coloringnya, dan juga di bagian shadingnya mungkin gua akan sedikit membahas lebih detail lagi. Dan tentunya di sini gua akan menggunakan gambar yang sama untuk di aplikasi HyPaint yang gua udah gunakan sekitar berapa bulan ya. Ya lumayan lama lah untuk di HyPaint tersebut, karena ya jujur gua belajar di sana karena ingin bisa membuat ilustrasi. Untuk sketsanya ini gua ambil dari HyPaint aja karena males bikin sketsa lagi nya. Jadi gua ambil aja yang udah ada. Nah, untuk caranya kurang lebih sama seperti di HyPaint. Ini kan udah masuk ke tahap yang namanya inking atau outline atau line art, apalah. Yang penting kalian paham aja caranya menggunakan aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian alis
jangan sampai bablas ya. Nah aduh, seperti ini. Kemudian untuk di bagian pinggir seperti itu aja, sebenarnya sama, cuman ada yang membedakannya, yaitu di bagian ya seperti yang gue bilang tadi ya, ini kan berbasicnya vektor, jadi kalian bisa lanjutkan untuk gambarnya. Misalkan kalian mau pindah ke laptop ya, tinggal buka di Adobe Illustrator. Kalau misalkan mau dilanjutkan di ini juga bisa di Corel Draw, sama ya, tinggal kalian import saja menggunakan SVG, ada namanya SVG kalau kalian mau ekspor. Nantilah di akhir gua kasih tahu. Nah untuk inking kurang lebih sama aja, tinggal kalian bikin outline aja seperti itu ya. Oke, nah untuk di Infinite Design ini mungkin kayak gini ya, cukup. Kayak mau bikin misalkan penebalan, bisa caranya menggunakan cara ini nih. Gua kasih contoh dulu ya. Setelah nanti hasilnya seperti ini kan satu layer ya, kalian gunakan tools yang namanya mana ya, pilih, kemudian pilih semua, cari yang namanya gabungkan, cari yang kedua. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau yang pertama ini kan, ini pasti ada bagian yang bolong atau tidak menyatu seutuhnya, tapi kalau misalkan yang kayak gini berarti ini menyatu ke bagian keseluruhan, seperti itu ya. Kemudian bang, misalkan bagian penebalannya gimana, misalkan ada outline yang mau di crop atau gimana ya, tinggal hapus saja, gunakan tools yang namanya hapus, udah ada di luar juga. Kemudian mau dibikin runcing ya tinggal runcingkan manual kayak gitu ya. Sebenarnya untuk cara menggambarnya nggak jauh beda, gitu-gitu aja. Tapi yang bikin malesnya kayak tuh, ada bug kalau misalkan kita hapus tuh. Jadi ya lumayan bikin males dah. Jadi gue lebih pilih Hypen itu ya karena takut terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini kan ada bolong-bolong juga, harus ditambal. Tambalnya menggunakan apa ya? Tentunya menggunakan lasso kayak gini. Ya kan itu sedikit apa ya, bikin malas gitu. Gak tahu ini bug, gak tahu ini karena ada kesalahan gua, tapi yang jelas ini hampir di setiap versi Infinite Design itu ada yang seperti ini, kayak bolong-bolong yang tidak sempurna lah, apalah yang bikin orang-orang sekarang udah mulai malas menggunakan Infinite Design ini karena banyak bug-bug yang apalah yang bikin malas mungkin. Tapi ya yang bikin bertahan dikarenakan hanya Infinite Design saja yang support di beberapa HP kentang. Kayak misalkan gua masih menggunakan yang RAM 6GB, itu lancar-lancar aja tanpa ada kendala sama sekali, tanpa bug. Kemudian yang membuat orang senang karena banyaknya yang memodifikasi kayak membuat modnya lah ya, seperti itulah. Karena kan orang Indo semua diakalin, jadi itu salah satu yang bikin bertahan. Tapi ya Infinite Design ini salah satu aplikasi yang sangat-sangat jarang update. Bahkan ini pun 34 berapa ini versinya, 359 kalau gak salah ya. Ini versi 359 aja kayak ya masih banyak bug lah. 359 ini versinya. Nah kalian tinggal gini aja, kayak gitu, tutupin dulu ke bagian keseluruhannya ya, pokoknya tutupin dulu Nah kalau misalkan udah seperti ini, kalian tinggal menggunakan cara yang tadi lagi ya, pilih select tools, kemudian pilih semua dan gabungkan.
Jangan yang grup ya, bukan yang ini, bukan yang grup, tapi cari di sini ada yang namanya gabungkan, pilih yang kedua juga dan beres. Kalau udah seperti ini, tinggal ke step yang selanjutnya. Di sini gua akan coba apakah masih terjadi bug atau enggak di versi ini menggunakan lasso. Kemudian di bagian sini gua akan menebalkan. Bagian sini juga gua akan menebalkannya, sekalian menutup pada area yang salah gambar. Setelah seperti ini, gua akan gabungkan. Apakah terjadi bug? Kalau tidak, gua akan menebalkan di beberapa tempat. Oke, mungkin kayak gini ya. Untuk outline di Infinite Design, ini untuk base atau sketsa yang gue bikin di Hypaint. Ini untuk hasilnya gue menggunakan cara yang salah lagi, bukan cara tapi warnanya salah, harusnya warna putih. Oke, udah seperti di next di bagian coloring dan juga shading. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next tutorial.